Assalamualaikum para Azad Reddington. Kali ini kita sudah di chapter 17 atau season 1 episode 18. Dimana di episode sebelumnya Kin menemukan markas Tom. Lalu dia sempat dipukul oleh Tom. Dan Kin saat itu tidak mengetahui bahwa yang memukulnya adalah Tom. Tapi saat di scene akhir di episode sebelumnya, Kin mengetahui bahwa Tom lah yang sudah memukulnya. Tapi dia berpura-pura seakan-akan tidak mengetahuinya. Dan episode sebelumnya ditutup dengan Kin menangis di pelukan Reddington akibat mengetahui tentang siapa Tom sesungguhnya. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. LaGuardia. Cerita dimulai di mana ada seorang wanita ingin pulang setelah dia bekerja menggunakan sebuah taksi. Dan saat di suatu jalan, wanita itu menelpon anaknya dan memberitahu bahwa dia akan segera tiba di rumah. Tapi tak lama, sang driver tiba-tiba mengemudikan taksinya dengan ugal-ugalan yang membuat wanita itu sangat ketakutan. Dan mengejutkannya, ternyata sang driver mengetahui nama wanita itu. Setelah itu sang driver meminta maaf kepadanya atas apa yang akan dilakukannya. Dan kemudian setelah sang driver melakukan ini terhadap foto yang saya asumsikan adalah istrinya, inilah yang terjadi. Sang driver menabrakkan taksinya yang akhirnya menewaskan dirinya dan penumpang wanita itu. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat seorang pria yang sedang melihat berita tentang tewasnya supir taksi dan penumpang wanita tadi. Dan setelah itu dia menghancurkan foto wanita itu, di mana saya asumsikan dialah dalang dibalik kecelakaan tadi, yang tentu saja dia juga blacklist Reddington kali ini, yaitu Milton Bobitz, seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Will you marry me? Di sisi lain di kediaman Kin dan Tom, kita melihat Tom dengan romantisnya mengajak untuk menikah agen Kin lagi. Dengan alasan Tom ingin memperbarui janji pernikahan mereka. Sementara saya asumsikan Tom ingin membuat Kin selalu terikat dengannya dan berharap Kin selalu berprasangka baik terhadapnya. Tapi saat ini Tom tidak mengetahui bahwa agen Kin sudah mengetahui siapa suaminya sesungguhnya. Hanya saja dia ingin mencari tahu untuk siapa suaminya itu bekerja. Dan untuk itu Kin memainkan perannya agar Tom tidak mengetahuinya. Dan Kin pun dengan terpaksa menerima ajakan Tom itu untuk menikah lagi. Will you marry me? Yes. Kemudian setelah Tom mendengar jawaban Kin, dia segera pergi dengan alasan bahwa dia sudah terlambat untuk bekerja. Dan setelah Tom pergi, Kin yang tak bisa menahan lagi kekesalannya akhirnya meluapkan perasaannya dengan melakukan ini. Dan setelah itu, dia mencoba mencari sesuatu di rumahnya dengan niat mungkin akan mendapatkan petunjuk tentang untuk siapa Tom itu bekerja. Tapi dia tidak menemukan apapun. Kemudian scene berpindah di sebuah tempat yang akan menjadi markas Kin dan Reddington untuk menyusun bukti atau petunjuk tentang siapa Tom dan untuk siapa dia bekerja. Di sini Reddington akhirnya menjelaskan kepada Kin apa yang diketahuinya tentang siapa Tom. Di mana Reddington berkata, beberapa tahun yang lalu Reddington menyadari bahwa seseorang ikut campur dalam bisnisnya. Untuk melindungi dirinya dan kepentingannya, Reddington menginventarisasi kerentanannya dan salah satunya adalah agen Kin. Reddington juga mengungkapkan bahwa dia sudah mengawasi Tom sejak masuk ke kehidupannya. Dan sekitar setahun yang lalu Reddington mengetahui bahwa Tom membeli 3 paspor dari pemalsu terpercaya yang pernah digunakan Reddington. Tapi di sini Reddington tidak memberitahu bahwa dia pernah mempekerjakan Tom. Dan saat ini Reddington juga masih belum mengetahui untuk siapa Tom itu sekarang bekerja. Mendengar hanya paspor palsu yang dibeli Tom dan Tom masuk ke kehidupan
kehidupannya akibat Reddington, Agent Keane terlihat sangat kesal. Dia minta dijelaskan kenapa Keane dan Reddington bisa terkoneksi. Tapi Reddington menjawab bahwa itu hanyalah pengalihan, di mana sebetulnya Reddington tidak mengungkapkan sepenuhnya hubungannya dengan Agent Keane itu. Tapi kemudian Reddington berkata saat ini yang terpenting adalah mencari tahu siapa Tom dan untuk siapa dia bekerja. Dan Reddington berjanji sisanya pasti akan datang. Right now, the only thing that matters, finding out who he is and who he works for. Mendengar itu, Agent Keane akhirnya bisa sedikit tenang. Kemudian Reddington memberitahu bahwa dia membawa DVD yang berisi rekaman CCTV yang diambilnya dari pria yang identik dengan apelnya saat mengawasi rumah Agent Keane dan Tom waktu di episode 6. Yang mungkin saja Keane bisa menemukan petunjuk dengan melihat isi rekaman CCTV itu. Kemudian agar terlihat normal dan tidak diketahui oleh Tom, Donald, dan lain-lain bahwa mereka sedang menyiapkan rencana, Reddington memberi Keane kasus dengan melihatkan berita kabar tentang kecelakaan yang kita lihat di scene awal tadi. Di sini Reddington mengungkapkan bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan itu adalah pembunuhan yang dibelakangi seseorang dengan julukan The Undertaker, di mana Reddington menjelaskan kepada Keane bahwa Undertaker atau Milton Bobbitt itu adalah perantara kematian. Pembunuhan atau bunuh diri yang terjadi adalah tanda tangannya, seorang pria yang entah bagaimana meyakinkan orang biasa untuk membunuh atas namanya, dan bagaimana cara dia merekrut sampai saat ini tidak ada yang tahu. Sementara Reddington menjelaskan kepada Keane tentang sosok Milton, di sisi Milton ternyata dia sedang merekrut seorang wanita untuk melakukan pembunuhan lagi. Dan wanita itu terlihat sangat sedih, tapi anehnya dia setuju untuk melakukan pembunuhan itu dengan menandatangani berkas yang kita belum tahu apa isinya. Dan kemudian wanita itu melakukan aksinya di sebuah SPBU, di mana di situ terdapat seorang pria yang sedang mengisi bahan bakar mobilnya. Dan setelah wanita itu mengkonfirmasi bahwa pria itu adalah targetnya, wanita itu pun menumpahkan bensin kepada pria itu dan kemudian inilah yang terjadi. Please forgive me. I have a brother. Pria dan wanita itu pun akhirnya tewas mengenaskan. Scene berpindah di mana Keane menjelaskan kepada timnya bahwa insiden di scene awal maupun di SPBU menurut polisi lokal itu kejadian yang tak disengaja. Tapi menurut Reddington itu adalah pembunuhan dengan bunuh diri yang dibelakangi seseorang dengan julukan The Undertaker. Setelah Keane menjelaskan detail sosok The Undertaker kepada timnya, Cooper menyuruh Keane dan Donald untuk mendatangi istri supir taksi yang tewas di scene awal tadi. Dan setelah mereka menginterogasi sang istri supir taksi, mereka akhirnya menemukan petunjuk bahwa The Undertaker merekrut orang sebagai pembunuh yang terkena penyakit parah yang hidupnya tidak lama lagi. Dan Malik mengungkapkan bahwa dia melihat motifnya setelah melihat finansial keluarga yang melakukan bunuh diri itu, di mana keluarga sang supir taksi mendapatkan warisan dan adik dari wanita yang melakukan pembunuhan di SPBU yang sedang terkena penyakit mendapatkan perawatan sepanjang waktu berkat pembayaran dari sebuah yayasan anonim di Oregon. Her brother is now getting around-the-clock care thanks to ghost payments from an anonymous foundation in Oregon. Cooper yang mendengar itu menyuruh timnya untuk menyelidikinya. Sementara Donald dan kawan-kawan menyelidiki apa yang diperintahkan Cooper, ternyata di sisi lain The Undertaker atau Milton Bobbitt sedang merekrut seorang yang terkena penyakit parah untuk membunuh lagi. Di mana di sini Milton menjanjikan jika pria itu setuju, keluarganya akan dijaga dan semua pendidikan anaknya akan ditanggungnya, dan rumah yang sekarang disita bank karena hutang akan kembali. Yang pada akhirnya pria itu pun setuju dengan tawaran Milton itu. The promise that everyone you love will be taken care of. Sementara Milton menjelaskan rencana pembunuhan yang akan dilakukan pria ini, di sisi lain Tom yang baru saja pulang ke rumahnya sangat terkejut setelah dia melihat banyak orang di rumahnya karena ternyata untuk melakukan pernikahan keduanya, Keane mengundang semua temannya termasuk Craig yang dikenal Keane sebagai saudara Tom tanpa sepengetahuan Tom. I want to marry this man!
Now go get dressed. Dan setelah mereka bersulang, Kin menyuruh Tom untuk ganti baju dan menyuruh Craig menemani Tom untuk memastikan agar Tom mencukur janggutnya. Yang sebenarnya Kin ingin mencari tahu profil Craig yang sesungguhnya dengan mengambil gelas yang digunakan Craig saat bersulang tadi. Karena Kin sangat yakin Craig bukanlah saudara Tom. I think she knows. No, she doesn't know anything. Dan di sisi Craig dan Tom, Craig menyampaikan spekulasinya kepada Tom bahwa dia merasa Kin sudah mengetahui kebenarannya. Tapi Tom yang mendengar itu menyuruh Craig untuk tenang dan berkata dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Tom tahu cara membaca wanita itu, maksudnya Kin. Dan kita bisa simpulkan di sini bahwa Tom masih sangat yakin Kin belum mengetahui sesungguhnya tentang sosok Tom. Yang pada akhirnya pernikahan kedua mereka pun dilakukan. I once again pronounce you husband and wife. This is the kissing part. Yes. Kiss. Yes, kiss. Dan kemudian scene berpindah di markas Kin, di mana di sini Kin mencoba menyusun petunjuk dari kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan suaminya, seperti pembunuhan Victor Fokin, kasus Gina Zanettakos, dan yang terbaru hilangnya Jolene Parker atau Lucy. Tapi di sini dia belum bisa menemukan benang merahnya. Dan tak lama kemudian, dari video rekaman CCTV yang didapatkan Reddington dari pria yang identik dengan apelnya, Kin melihat Tom menyembunyikan sebuah kunci di bawah lampu yang terdapat di rumahnya. Mengetahui itu, Kin segera mencarinya dan dia pun menemukan kunci yang disembunyikan Tom. Dan saat ini kita belum diberitahu kunci apakah itu. Tak lama kemudian, Kin kedatangan tamu yang ternyata adalah Dembe. Di mana di sini Kin memberikan gelas yang digunakan Craig tadi kepada Dembe untuk mencari tahu profil Craig yang sesungguhnya dengan petunjuk sidik jari yang terdapat di gelas itu. Yang pada akhirnya untuk mencari tahu profil Craig, Reddington pergi menemui teman lamanya yang juga seorang profesor yang bernama Flat. Di sini Reddington meminta bantuan Flat untuk mencari tahu sejarah panjang tentang sosok Craig itu, seperti catatan sekolah maupun catatan medis. Tapi Flat menolaknya karena dia kesal kepada Reddington karena ternyata Reddington pernah meniduri istrinya yang bernama Fadila. You slept with my wife. Mendengar itu, Reddington meminta maaf atas apa yang dilakukannya dulu karena menurutnya Flat lebih baik tanpa Fadila. Dan Reddington memohon kepada Flat untuk melakukan bisnis sindik jari Craig itu, yang akhirnya Flat setuju membantu Reddington dengan syarat Flat meminjam villa milik Reddington di Dubrovnik untuk berakhir pekan dengan Fadila. Mendengar itu, Reddington pun setuju meminjamkan villanya dan dia memberikan alternatif jika gagal dengan Fadila, maka Reddington akan mengenalkan Flat kepada seorang wanita yang menurutnya sangat pantas dan cocok untuk Flat. Dengan tersenyum, Flat akhirnya mengambil gelas yang dibawa Reddington untuk mencari tahu sejarah panjang tentang Craig itu. Kembali ke kasus, Aram akhirnya berhasil menemukan petunjuk tentang sosok yang direkrut The Undertaker untuk melakukan pembunuhan lagi, yaitu Danny Moss. Mengetahui itu, Cooper menyuruh Kin dan Donald pergi ke rumahnya. Tapi setelah mereka pergi ke rumahnya, Kin dan Donald tidak menemukannya. Tapi mereka mengetahui 20 menit yang lalu Danny baru saja pergi ke suatu tempat setelah dia diberitahu istri Danny. Yang pada akhirnya Kin dan Donald bergegas menuju tempat itu. Dan di sisi Danny, ternyata dia ingin membunuh seseorang yang bernama Ian dengan menembaknya. Tapi untungnya Kin dan Donald berhasil tiba sebelum Danny menembak Ian itu. Yang pada akhirnya Danny tidak jadi membunuh setelah dia dibujuk oleh Agent Kin. Tak lama kemudian, Agent Kin mendapatkan telepon dari Reddington yang sedang di jet pribadinya menuju pulang. Di sini Reddington menyuruh Kin untuk menemukan Craig dan mengawasinya karena Reddington sudah mengetahui siapa sesungguhnya Craig itu. Find him. Watch him. I think it's time for the three of us to have a little chat. Dan saat Craig baru saja tiba di hotel tempat dia menginap, inilah yang terjadi.
okay, Craig? Agent Keane mendorong pintunya dan bergelut dengan Craig yang pada akhirnya Keane bisa mengalahkannya. Dan Keane pun memborgolnya dan menginterogasinya. Di sini Keane mengungkapkan nama asli Craig yaitu Christopher Melly dan bertanya untuk siapa dia bekerja. Tapi Chris menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang diucapkan Keane itu. Dan setelah itu Keane mendapatkan telepon yang ternyata dari Donald yang menyuruhnya ke kantor. Dan tak lama kemudian Reddington akhirnya datang bersama Dembe. Keane pun meninggalkan Christopher itu kepada Reddington untuk diinterogasi karena Keane sedang dipanggil untuk kasus The Undertaker. Dan setelah Keane pergi, inilah yang diucapkan Reddington saat dia melihat Christopher yang terborgol itu. Dembe, get the hacksaw. We're gonna have to take him out of here in pieces. Reddington menyuruh Dembe untuk mengambil gergaji karena dia ingin membawa Chris keluar dengan berkeping-keping. Chris yang mendengar itu sangat ketakutan dan tak bisa berkata apa-apa. Dan Reddington yang melihat ekspresi Chris itu mengungkapkan dengan tertawa bahwa dia hanya bercanda. I'm just kidding. Yang ternyata Reddington membawa Chris ke sebuah museum seni, di mana di sini Chris berkata bahwa dia tidak akan memberitahu apapun kepada Reddington. Tapi setelah Chris melihat Dembe membawa seorang wanita tua yang ternyata adalah ibunya, akhirnya dia berubah pikiran dan Reddington pun membawa kembali Chris ke hotel tempat dia menginap. Well, let's go back to the hotel. Di sisi Donald dan kawan-kawan, mereka akhirnya menemukan petunjuk setelah menginterogasi Danny Moss dan mengetahui para pembunuh yang direkrut The Undertaker semuanya pernah ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa yang sama tempat The Undertaker bekerja, yang pada akhirnya Aram berhasil mendapatkan alamat perusahaan asuransi itu. Dan sebelum Donald dan Malik ke sana, Keane meminta izin kepada Donald bahwa dia harus berada di suatu tempat dengan alasan masalah pribadi yang penting yang membuatnya tidak bisa menemani Donald. All the time you need. Kemudian saat Donald dan Malik ke perusahaan asuransi itu, dia bertanya kepada salah satu pegawai tentang 3 nama yang direkrut The Undertaker. Tapi ternyata Milton menyadari kedatangan FBI yang sedang menyelidikinya. Dan saat Malik dan Donald mengetahui bahwa dia mendapatkan nama tersangka yaitu Milton Bobbitt, mereka sudah terlambat karena Milton sudah melarikan diri. Yang akhirnya Donald dan Malik berhasil menemukan rumah Milton itu. Dan di sini mereka mendapatkan identitas yang dicurigai akan menjadi korban lagi yang bernama Dr. Frederick Osborne. You don't remember me, do you? Sorry, Patient 421. Di sisi Milton, ternyata dia sudah bersama korban selanjutnya. Tapi kali ini, Milton berencana bahwa dia sendirilah yang akan membunuhnya. Milton pun membawa Osborne itu ke sebuah tempat pemakaman. Dan di sini kita juga melihat bahwa Milton itu membawa bom di tubuhnya. Dimana saya asumsikan setelah Osborne dibunuhnya, maka Milton akan bunuh diri. Karena sosoknya juga telah diketahui oleh FBI. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa Milton ingin membunuh Dr. Osborne ini. 15 tahun yang lalu, Milton Bobbitt adalah bagian dari percobaan obat yang dicurangi untuk pengobatan diabetes tipe 2. Sayangnya, obat itu sangat rusak dan hanya memperburuk kondisinya. Dan Dr. Osborne inilah yang bertanggung jawab 15 tahun yang lalu itu, yang akhirnya menyebabkan hidung Milton seperti ini. Di sisi Donald dan kawan-kawan, setelah Donald menginterogasi Ian yang tidak jadi dibunuh oleh Danny Moss itu, Donald akhirnya mendapatkan titik terang tentang korban yang menjadi target Milton. Ternyata semuanya bertanggung jawab atas kejadian 15 tahun yang lalu itu. Tapi tak lama kemudian, setelah berspekulasi-spekulasi tentang di mana Milton saat ini, mereka akhirnya berspekulasi bahwa Milton berada di suatu pemakaman. Yang akhirnya Cooper pun menyuruh Donald dan Malik untuk pergi ke sana. It's a cemetery where he volunteers. Or maybe that's where he wants to go and die.
Tapi kita tahan sebentar tentang kasus ini karena scene berpindah di hotel tempat Keen menginterogasi Christopher. Dimana di sini Chris menjelaskan tentang yang sudah menyewanya, bahwa dia disewa hanya melalui telepon. Chris juga tidak mengetahui sosoknya dan yang menelpon pun selalu berbeda, tidak pernah orang yang sama 2 kali. Kemudian Keen menanyakan tentang Tom kepada Chris itu, dimana Chris menjawab dia tidak mengetahui siapa nama asli Tom, tapi dia pernah mendengar Tom memiliki saudara laki-laki di Chicago. Dan dia juga mendengar Tom pernah membicarakan seorang wanita bernama Nikki, tapi dia tidak mengetahui apa hubungannya. Your husband. Dan di tengah-tengah interogasi itu, ternyata Tom menelpon Agent Keen, di mana Reddington menutup telepon itu. Tapi tak lama, Tom malah menelpon kamar hotel tempat Chris menginap, di mana Chris menjelaskan bahwa Tom dan dia seharusnya bertemu untuk membicarakan Keen. I'm handling it. I just need time. And for what? What are you, my wife, Tom? Yang pada akhirnya Reddington pun menyuruh Chris untuk mengangkat telepon Tom itu. Dengan senjata yang mengarah kepadanya, Chris menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia membutuhkan waktu 2 jam. Dan di sini Reddington dan Keen akhirnya mendengar nama yang sudah menyewa Tom maupun Chris, yaitu Berlin. Easy for you to say I'm the one who is accountable to Berlin. Tapi itu hanya alias, jadi Reddington tidak mengenalinya. Dan Tom pun yang merasa curiga akhirnya memutuskan untuk pergi sekarang juga ke hotel tempat Chris menginap. I'm coming to your hotel now. Dan setelah Tom menutup teleponnya, Reddington bertanya kepada Chris siapa itu Berlin atau siapa yang ada di Berlin, karena itu nama sebuah kota di Jerman. Mendengar itu, Chris berkata bahwa dia tidak bisa memberitahunya. Ya akhirnya Reddington menyuruh Dembe untuk membersihkan ruangan karena dia ingin membawa Chris ke tempat lain untuk diinterogasi. Tapi Chris yang mengetahui bahwa dia akan dibawa Reddington ke tempat lain akhirnya melakukan ini. Christopher Melly lebih memilih untuk bunuh diri. Mereka pun sangat terkejut karena mereka tidak menyangka Chris akan melakukan bunuh diri. Ya akhirnya mereka pergi dari hotel itu karena polisi dan Tom akan segera tiba. Dimana Reddington maupun Keen tak ingin ada di hotel ini saat itu terjadi. Kembali ke kasus, Donald dan kawan-kawan akhirnya berhasil tiba di pemakaman sebelum Milton membunuh Dr. Osborn. Dan setelah melihat situasinya, Malik berkata cara terbaik adalah membunuh Milton dengan sniper. Tapi Donald menolak rencana Malik itu karena ternyata Donald memiliki rencana tanpa harus membunuh Milton. Di mana Donald datang perlahan dan menyuruh Milton untuk tenang. Dan Donald berkata bahwa dia akan menangkap Dr. Osborn dengan dakwaan kasus 15 tahun yang lalu itu, seperti perusakan barang bukti dan pembunuhan dalam memajukan perusahaan kriminal. Yang pada akhirnya Milton yang mendengar Osborn akan diadili akhirnya tidak jadi membunuh Dr. Osborn. Dan Milton yang memang berencana tidak akan pergi dari kuburan ini akhirnya melakukan ini setelah Donald dan Osborn sedikit menjauh darinya. Milton meledakkan bom yang dipasang di tubuhnya sendiri. Dan begitulah akhir kasus dari Blacklist kali ini. Time's up. Dan kemudian scene berpindah di mana Cooper berkata kepada Reddington bahwa waktu sudah habis. Karena ternyata Reddington baru saja melihat daftar orang yang pernah menjadi klien Milton Bobbitt. Cooper pun bertanya kepada Reddington apa dia menemukan yang dicarinya. Mendengar pertanyaan Cooper itu, inilah jawaban Reddington. Good night, Harold. Di sisi Keen di markasnya, dia menambah foto Christopher dalam mencari kebenaran tentang sosok Tom. Dan dia juga menambahkan kunci yang disembunyikan Tom di bawah lampu rumahnya. Untuk saat ini, dia belum menemukan petunjuk apapun kunci apakah
itu. Dan saat Reddington tiba, Kin yang sedang melihat rekaman CCTV mengungkapkan kepada Reddington bahwa dia tidak bisa melakukan ini lagi. Dia tidak bisa melihat Tom lagi, apalagi menyentuhnya. Mendengar itu, Reddington menyarankan Kin untuk bersabar dan tetap memainkan perannya karena dia ingin melihat reaksi Tom atas kejadian Christopher itu. Kemudian Reddington juga memindahkan kertas yang bertuliskan Berlin ke bagian atas papan, di mana di sini Kin bertanya apa maksudnya itu. Reddington menjawab untuk saat ini dia belum mengetahuinya. I don't know yet. Setelah dari markasnya, atas saran dari Reddington, Kin mengembalikan kunci yang disembunyikan Tom itu ke tempat dia menemukannya. Dan tak lama setelah Kin selesai, Tom datang menghampirinya. Dimana di sini drama kebohongan terjadi antara mereka berdua. Karena Kin berkata kepada Tom dia senang sekali bisa bertemu dengan saudara Tom lagi, yaitu Craig atau Christopher. Jadi Kin meninggalkan pesan untuknya agar bisa makan malam bersama sebelum Craig pergi. Tapi Kin belum mendengar jawabannya, yang tentu saja Craig tidak akan membalasnya karena Kin dan Tom juga tahu bahwa Craig atau Christopher itu sudah tewas. Tapi Tom yang mendengar perkataan Kin itu berkata bahwa Craig ada menelponnya tadi dan sekarang dia sudah kembali karena pekerjaan. Oh, you know what he called? Work, I guess. Dan Kin yang mendengar jawaban Tom itu lagi-lagi memainkan perannya dengan baik agar tidak ketahuan Tom. Dan saat Kin ingin menjauh dari Tom menyuruh Kin untuk berhenti dan berkata bahwa dia dan Kin adalah pengantin baru. Yang dimana kita bisa asumsikan Tom meminta jatahnya sebagai seorang suami. Dan agar Tom tidak menaruh curiga kepada Kin, dengan berat hati Kin akhirnya memenuhi keinginan Tom itu. Cerita dimulai di sebuah kamp kerja paksa Jiangsu di Cina, di mana di sini para tentara menjaga ketat program vaksinasi yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia untuk para pekerja wanita yang ada di kamp ini. Tapi sebenarnya para perawat ini adalah anggota CIA yang sedang menyamar untuk menyelamatkan aset mereka, yaitu Xiaoping Li yang ada di kamp Cina ini. Dan untuk rencananya, mereka sengaja menyuntikkan Xiaoping Li dengan sesuatu yang membuat Li tiba-tiba pingsan dan kejang-kejang. Akibat yang terjadi itu, para agen CIA ini berhasil mendapat izin untuk membawa Li ke rumah sakit menggunakan ambulan. Tapi tak lama, pemimpin camp yang merasa curiga tentang insiden tadi segera mengecek rekaman CCTV-nya. Yang akhirnya, pemimpin ini mengetahui bahwa insiden tadi telah direncanakan. Dan dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencegah ambulan itu pergi. Dan saat tentara itu mengecek ambulannya, ternyata agen CIA dan Lee tidak ada di dalam. Karena ternyata mereka pergi menggunakan mobil lain yang tadi tepat di sebelah mobil ambulan. Dan para agen CIA itu pun akhirnya berhasil mengobati Lee dan berkata bahwa Lee akan dibawa ke Washington DC. You'll be in America by morning. We're taking you to Washington DC. Washington. Okay. Yeah, we'll take care of it. Kemudian scene berpindah di Serbia, di mana di sini kita melihat The Pavlovic Brother blacklist Reddington kali ini. Yang dimana jika kalian masih ingat saat di episode 1, The Brother ini menculik seorang anak perempuan yang dikawal FBI saat di jembatan. Dan saat itu The Brother ini membunuh 6 orang agen FBI. Dan di sini ternyata dia ditelepon dan mendapatkan pekerjaan dari pihak Cina untuk menculik kembali Xiaoping Li yang sekarang ada di Washington DC. Since when did Jolene Parker's case go from missing person to murder investigation? And have you seen my keys? Crazy, right? Di sisi Kin dan Tom, saat mereka bersiap untuk bekerja, Tom yang sedang mencari kunci mobilnya bertanya kepada Kin tentang informasi penyelidikan Jolene Parker yang tadinya kasus orang hilang sekarang menjadi investigasi pembunuhan. Kin yang ternyata sedang memasang alat pelacak di gantungan kunci milik Tom
menjawab dengan berkata bahwa dia tidak begitu yakin kenapa polisi merubah investigasinya. Mendengar jawaban Kin itu, Tom sedikit cemas karena kita tahu Tom yang sudah membunuh Jolene itu. Yang pada akhirnya setelah Kin selesai memasang alat pelacak di gantungan kunci Tom, Kin pun memberikannya seakan-akan dia baru saja menemukan kunci itu. Found them. They were under the newspaper. Kemudian scene berpindah di markas Kin dan Reddington, di mana di sini Kin menyampaikan kepada Reddington bahwa dia yakin Tom yang sudah membunuh Jolene. Mendengar itu, Reddington pun mengkonfirmasinya bahwa memang Tom lah yang sudah membunuhnya. Karena Reddington yang sudah menemukan mayatnya lalu menelpon 911. Dan kenapa dia tidak memberitahu sebelumnya? Reddington mengungkapkan dia tak ingin Kin merubah perilakunya kepada Tom jika dia mengetahui itu dari Reddington. Itulah sebabnya Reddington tidak memberitahu Kin sebelumnya. Dan kemudian Reddington berkata bahwa dia sangat yakin Jolene dan Tom bekerja untuk organisasi yang sama. Tapi kemudian Reddington mengungkapkan niatnya datang ke sini, yaitu memberikan kasus kepada Kin tentang blacklist kali ini, yaitu The Pavlovich Brothers. But Tom, is not the reason I'm here. The Pavlovich brothers are back in town. Setelah mendapatkan penjelasan dari Reddington, Kin memberitahu timnya tentang kasus kali ini, di mana The Brother yang pernah menculik seorang putri jenderal di episode 1 dan mengakibatkan tewasnya 6 orang agen FBI akan melakukan aksinya lagi karena mereka disewa pihak Cina untuk menculik Xiaoping Li, seorang ilmuwan yang bersedia membocorkan kepada CIA tentang program senjata rahasia milik Cina itu. Dan untuk kasus ini kita bisa simpulkan pihak Cina tak ingin Amerika sampai mengetahui program senjata rahasianya. Mengetahui itu, Cooper menyuruh timnya untuk mengawal agen CIA yang sedang membawa Xiaoping Li ke tempat aman menggunakan helikopter. Tapi ternyata saat Kin dan kawan-kawan tiba di tempat agen CIA yang ingin membawa Xiaoping Li ke tempat aman, inilah yang terjadi. The Brother berhasil mendapatkan Lee yang pada akhirnya mereka lolos dengan membawa Lee menggunakan helikopter milik CIA itu. Dan saat Donald dan kawan-kawan tiba di Blackside, dia baru saja mendapatkan telepon dan diberi informasi bahwa helikopter yang digunakan The Brother tadi telah ditemukan di suatu tempat dengan keadaan terbakar. Kini mendengar itu berspekulasi bahwa The Brother akan menyelinap keluar dari Amerika untuk membawa Xiaoping Li kembali ke Cina. Dan untuk itu, Kin menyarankan untuk mengkoordinasi Homeland lalu memasang foto wajah para The Brother agar bisa cepat menemukannya. Tapi tak lama, Reddington menelpon Kin dan berkata bahwa sekarang dia sedang mengikuti Tom. Dan untuk itu, Reddington menyarankan Kin untuk mendatangi Reddington agar bisa melihat sendiri apa yang sedang dilakukan Tom. Mengetahui itu, Kin pun alasan kepada timnya bahwa Reddington memiliki petunjuk tentang kasus The Brother ini. Dan Kin pun akan pergi menemui Reddington untuk membicarakannya. Reddington says he has a lead on the brothers. Wants to talk. He says about that downed aircraft. Dan saat Kin sudah bersama Reddington di dalam mobilnya mengawasi Tom dari kejauhan, Reddington memberitahu Kin Tom sudah duduk di sana selama 1 jam. Dan sebelumnya, Reddington juga melihat Tom melakukan 3 panggilan, semuanya melalui telepon umum. Dan tak lama kemudian, Tom akhirnya berjalan menuju arsip nasional. Kin yang melihat itu menyuruh Reddington untuk mengikutinya. Tapi Reddington menjawab dan menyarankan Kin untuk stay saja di mobil. Karena ternyata Reddington sudah menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Dan inilah anak buah Reddington yang sedang mengikuti Tom. Tapi Kin yang masih terguncang secara emosional karena pengkhianatan Tom memutuskan keluar dari mobil dan mengikuti Tom sendiri. Lizzie, wait, what are you doing?
Dan saat di dalam arsip nasional itu, ternyata Tom menemui seseorang untuk memberikan tas yang dibawanya kepada pria itu. Dan Agent Keane sedang mengawasinya dari belakang. Tapi sebelum dia memberikan tasnya, Tom yang merasa ada yang aneh menoleh ke belakang. Dan setelah itu Tom pun mengungkapkan kepada pria ini dan berkata, tidak sekarang. Dan Tom pun yang merasa ada yang mengikutinya akhirnya memutuskan pergi meninggalkan pria itu. Dan pria itu pun bergegas pergi juga. Tapi saat pria yang ditemui Tom ini masuk ke mobil yang sudah menunggunya, ternyata salah satu anak buah Reddington memfoto mobil yang dikendarainya. Tom? How was your day? It was exhausting. Kemudian saat malam tiba dan Keane pulang ke rumahnya, ternyata Tom sudah ada di rumah. Di sini, Keane bertanya kepada Tom bagaimana hari ini yang sudah dilalui Tom. Mendengar itu Tom menjawab dan berkata bahwa harinya sangat melelahkan di sekolah. Dan setelah pulang sekolah, Tom mengungkapkan dia ada singgah ke arsip nasional, memesan karya wisata untuk anak-anak yang ada di sekolahnya. Dan Tom juga mengungkapkan saat di arsip nasional itu, dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Agent Keane. Dan tentu saja itu memang benar, tapi Keane menjawab bahwa dia seharian hanya di kantor. I was cooped up in the office all day. Yeah. Mendengar jawaban Keane itu, Tom alasan pergi keluar sebentar untuk membawa anjing peliharaannya bermain. Tapi selang beberapa detik saja Tom keluar rumahnya, ada yang mengais-ngais pintu. Keane yang mendengar itu pun segera membuka pintunya. Dan ternyata anjing peliharaannya ingin memasuki rumah. Dan Tom sudah tidak ada. Karena ternyata Tom berniat pergi dan tak kembali. Dan di sisi Tom, kita melihat dia membuang ponselnya lalu menghancurkan gantungan kunci yang dipasang pelacak oleh Agent Keane itu. Dan kemudian Tom menelpon melalui telepon umum dan berkata bahwa dia meminta evakuasi karena identitasnya atau penyamarannya telah diketahui. Mockingbird knows requesting immediate evac. She knows. Kita kembali sebentar ke kasus di mana di sini kita diperlihatkan The Brother membawa Lee ke tempat persembunyiannya dan ternyata mereka berencana menggunakan kapal untuk mengirim Lee kembali ke Cina. Lee yang mendengar tentang dirinya akan dikirim melalui kapal mencoba menulis sesuatu di dinding sebelum dia tidak sadarkan diri akibat obat bius yang diberikan The Brother ini. Dan kemudian Scene kembali ke rumah Agent Keane, di mana di sini Keane yang sangat kesal sedang berbicara dengan Reddington tentang kepergian suaminya. Di sini Keane mengungkapkan betapa sedihnya dirinya tentang pengkhianatan Tom itu yang telah menikah dengannya selama 2 tahun. Dan yang paling membuat Keane kesal, Tom menikah dengannya ternyata mempunyai agendanya sendiri. Reddington yang mendengar itu menyarankan Keane untuk menghadapi situasinya dengan sabar dan tidak terlalu emosional. Tapi Keane yang sudah terlanjur kesal menolak untuk bersabar dan mengatakan bahwa dia akan memburu Tom dengan atau tanpa bantuan Reddington. I am going to find him, I'm gonna find answers, and I'm going to do it with or without your help. Akibat perkataan Agent Keane itu, keesokannya Reddington akhirnya menemui supir yang mengantarkan pria botak yang ditemui Tom sebelumnya. Supir ini pun terpaksa memberitahu Reddington karena jika tidak, supir ini akan mengalami hal yang tidak diinginkannya. Yang pada akhirnya Reddington menemui pria botak itu di sebuah kampus. Di sini pria ini menjelaskan kepada Reddington bahwa dia hanyalah kurir yang menjemput barang dari Tom lalu mengantarkannya. Dia juga tidak pernah tahu apa isinya. Dan ternyata paket yang dikirimkan Tom itu adalah sebuah buku yang berisikan sandi-sandi pesan untuk seseorang yang sudah menyewanya. Mengetahui itu Reddington menyuruh Dembe memfotokopi semua isi buku itu, lalu menyuruh pria botak ini untuk tetap mengantarkannya. Tapi sebelum Reddington pergi, dia menyuruh pria botak ini untuk menuliskan alamat tempat dia menjemput barang maupun mengantarkannya.
Dan setelah ini Reddington menyuruh anak buahnya ini untuk mengecek lokasi yang diberikan pria botak tadi, yang ternyata lokasi itu dijaga oleh beberapa orang, dan Tom dikonfirmasi oleh anak buah Reddington ini ada di dalam tempat atau lokasi itu. Dan setelah anak buah Reddington pergi, Dembe berkata apakah perlu dia menghubungi aset Reddington di bagian penyerangan untuk mengeluarkan Tom dari lokasinya itu. Mendengar saran Dembe itu, Reddington berkata itu mungkin ide yang baik, tapi ternyata asetnya sedang bertugas di Ekuador yang tidak memungkinkan untuk melakukan tugas itu sekarang. Sementara Reddington memikirkan bagaimana caranya untuk mengeluarkan Tom dari persembunyiannya, di sisi lain ternyata Aram berhasil menemukan petunjuk tentang kasusnya setelah menyelidiki tempat helikopter itu mendarat, di mana Aram berkeyakinan The Brother memiliki tempat persembunyian yang tidak jauh dari lokasi dia membakar helikopternya. Dan sebelum mereka menuju ke sana, ternyata Reddington menghubungi Agent Keen menanyakan tentang The Brother, di mana Keen menjawab bahwa mereka sudah menemukan lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian The Brother, dan Keen dia memberitahu detail kepada Reddington tentang lokasi itu. Yang akhirnya setelah The Brother memasukkan Xiaoping Li ke dalam sebuah peti untuk dikirimkan kembali kepada pihak Cina, Reddington menemui The Brother yang baru saja memasukkan peti berisi Li ke dalam mobilnya. Dan inilah perkataan Reddington kepada The Brother itu. Good afternoon, gentlemen. I'm Raymond Reddington. Dan saat Keen dan kawan-kawan tiba di lokasi persembunyian The Brother ini, mereka tidak menemukan apapun selain petunjuk yang ditulis di dinding oleh Xiaoping Li ini. Dan kenapa Reddington mendatangi The Brother tadi sebelum FBI tiba? Karena ternyata Reddington menyewa The Brother untuk menculik Tom yang sedang bersama anggotanya di dalam lokasi atau persembunyiannya. The Brother itu pun berhasil memojokkan Tom dan anggotanya yang membuat mereka melarikan diri menggunakan mobil. Tapi The Brother yang mengetahui itu segera mengejarnya. Dan dalam pengejaran itu, The Brother berhasil membunuh semua anggota Tom, yang pada akhirnya Tom yang terpojok terpaksa menyerahkan diri di tangan The Brother. Dan kemudian scene berpindah di mana Keen pulang ke rumahnya dan dia sangat terkejut setelah melihat The Brother ada di rumahnya membawa suaminya. Di mana di sini The Brother berkata kepada Keen bahwa Tom adalah hadiah yang dikirimkan dari Reddington. A gift from Reddington. Enjoy. Keen yang mendengar itu tak bisa berkata apa-apa karena dia tidak mungkin menghubungi Donald maupun yang lain karena Keen tak ingin timnya mengetahui masalah yang dihadapinya tentang suaminya. Dan tak lama kemudian, The Brother meninggalkan Keen dan Tom karena ingin melanjutkan proses pengiriman Xiaoping Li kepada pihak Cina. Dan untuk itu kita tahan dulu masalah Tom dan Agent Keen ini karena kita akan menyelesaikan dulu kasus Blacklist kali ini. Archimedes! I beg your pardon? Archimedes formula! Di mana Aram akhirnya berhasil memecahkan sandi yang ditulis Xiaoping Li di dinding sebelum dia pingsan tadi. Dan ternyata Li menuliskan pesan yang berisi bahwa dia akan dikirimkan ke Cina melalui kapal. Yang pada akhirnya FBI berhasil menemukan The Brother sebelum Xiaoping Li diangkut ke atas kapal. Dan peperangan pun tak terelakkan antara FBI dan The Brother, yang pada akhirnya The Brother harus tewas semua karena mereka tak ingin menyerahkan diri. Dan itulah akhir kasus Blacklist Reddington kali ini. It's okay, it's okay. Easy. Kemudian kita kembali ke Agent Keen dan Tom, di mana di sini Keen yang sangat kesal kepada Tom meluapkan kekecewaan terhadap apa yang sudah dilakukan Tom itu. Dan Tom yang mendengar keluh kesah Agent Keen itu hanya menjawab dengan berkata dia hanya menjalankan pekerjaannya.
I was doing my job. I was doing my job. Kemudian Kin pun bertanya untuk siapa Tom bekerja. Tapi Tom tidak mau memberitahu Agent Kin. Yang akhirnya inilah yang dilakukan Kin kepada Tom karena tidak mau memberitahu orang yang sudah menyewanya. Agent Kin mematahkan salah satu jempol Tom, dan akibat yang dilakukannya itu Tom akhirnya bisa melepaskan. Dan pertarungan suami istri itu pun tidak terelakkan, yang pada akhirnya Tom bisa mengambil senjata milik Kin dan menyuruh Kin untuk memborgol dirinya sendiri. Dan setelah Tom melihat Kin sudah terborgol di tangga, dia berkata kepada Kin bahwa Tom di sini bukan untuk menyakiti Kin karena dia berada di pihak yang baik. Kemudian Tom juga memberitahu Kin bahwa Reddington sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan Kin selama ini. Karena Tom bisa membuktikannya. Dan untuk itu Tom menyuruh Kin untuk ke salah satu bank dengan membawa kunci yang ditemukan Kin itu, lalu membuka sebuah kotak yang terdapat di sana. The key and the lamp, I know you found it. Take it to Radford Bank. Dan setelah Tom memberitahukan itu kepada Kin, dia pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan istrinya. Goodbye, Liz. Dan ternyata Reddington mengawasi Tom dari kejauhan. Di sini Dembe berkata apakah perlu dia menghentikan Tom. Mendengar itu Reddington menjawab untuk membiarkannya saja dan biarkan anak buah Reddington yang lain untuk terus mengikutinya. Karena Reddington ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Tom selanjutnya. Kemudian scene berpindah di mana Reddington mendatangi Agent Kin di rumahnya. Di sini Kin menyampaikan kepada Reddington bahwa dia sudah kehilangan Tom. Mendengar itu Reddington menjawab bahwa Tom tidaklah hilang karena anak buah Reddington akan selalu mengikutinya. Kemudian Kin bertanya kepada Reddington bagaimana ini semua akan berakhir. Reddington pun menjawab dengan lembut dan berkata ini adalah akhirnya. Dan kemudian sesuatu yang baru akan dimulai. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup, Lizzie. Saya tahu kedengarannya aneh karena datang dari seorang pria yang telah membawakanmu beberapa yang terburuk. Tapi itulah alasan mengapa Tom harus bekerja keras untuk menjadi seperti itu untukmu. Seperti bersikap baik, bijaksana, membuatmu tertawa, dan bahkan membuatmu mencintainya. To be kind, to be thoughtful, make you laugh, to make you love him. Kin yang mendengar itu hanya bisa bersedih. Dan setelah ini, Kin ternyata pergi ke bank membuka kotak yang disarankan Tom tadi. Dan saat Kin melihat isi kotak milik Tom itu, dia sangat terkejut. Tapi untuk saat ini, kita tidak diberitahu tentang apa isi kotak itu sebenarnya. Karena ini adalah scene penutup kali ini. Dan untuk itu, kita mungkin akan mengetahuinya di episode selanjutnya.